Selamat sore. Selamat malam, kami dari Away, I wish I knew. Nama aku Caca dari Fakultas Ekonomi. Aku Niswa dari Administrasi Keuangan Publik. Aku Rafli dari Manajemen. Aku Dea dari Keperawatan. Aku Alisa dari Geofisika. Nah, jadi kita balik lagi di video yang kedua kita tentang Akademik dan sosial. Untuk subtopik yang pertama itu cara membagi waktu antara akademik dan sosial. Sosial di sini itu UKM atau kepanitiaan. Aku ada 2 pertanyaan nih buat kalian semua. Oke, pertanyaan pertama, pernah gak sih kalian tuh merasa kesulitan dalam membagi waktu antara tugas-tugas kuliah sama kegiatan UKM atau kepanitiaan ini? Dari siapa dulu nih? Dari aku deh. Aku sendiri belum ikut UKM, kepanitiaan atau organisasi, jadi belum ada ini sih, belum ada struggle. Ikut kepanitiaan, cuma kalau misal untuk membagi tugas antara akademik dan sosial, belum ada yang begitu bermasalah karena tugas aku belum begitu banyak. Apa ya? Lanjut. Oke, kalau aku itu sama kayak Niswa, jadi aku belum ikut organisasi tapi udah ikut kepanitiaan. Buat time manajemennya belum begitu susah sih. Gitu. Oke, mungkin kalau dari aku sendiri, aku kayak Caca ya, aku gak ada belum ikut UKM, organisasi atau kepanitiaan. Mungkin Alisa? Kalau dari aku, Kura-kura. kuliah rapat ya. Kalau aku sedikit ini sih, aku lebih tepatnya belum officially masuk organisasi karena aku sebenarnya masih ospek gitu. Cuman aku agak, kalau dibilang sulit struggle membagi waktu antara akademik dan sosial tuh sempat ada di fase yang namanya struggle banget gitu. Karena antara kegiatan yang UKM dan kepanitiaan itu gak sedikit menyita waktu untuk kegiatan akademik juga. Pertanyaan yang kedua nih, kendala apa aja sih yang buat kamu susah untuk mengatur waktunya? Mungkin dari Alisa. Kalau aku susah ngatur waktunya, kendalanya kalau udah mager. Iya, bener Kalau banget. udah sama orang gak sih? Kalau misalkan udah kegiatan ini itu jatuhnya habis itu capek, mager ngerjain Stres apa-apa. duluan ya. Iya, jadi kadang juga sampai bingung nggak tahu apa lagi yang harus dikerjain gitu. Padahal tugas banyak, kegiatan banyak, tapi saking banyaknya malah jadi nggak tahu harus ngerjain apa. Iya, Gitu. bener. Kalau dari aku sendiri, aku tuh kalau lagi benar kata Alisa mager ya, itu yang pertama. Yang kedua sama kalau lagi tepa, karena kalau udah capek. Ya, Jompo. bisa dibilang gitu sih. Oke, udah kita ngobrol-ngobrol nih. Ada nih tips atau solusi untuk mengatasi kegelisahan kita yang tadi nih. Mungkin dari Alisa nih selaku yang kayaknya paling sibuk ya di antara kita gitu. Oke, kalau dari aku tadi sebenarnya di video yang kemarin itu sudah dijelasin ya tentang yang namanya timetable atau table planning gitu. Jadi kalau misalkan kalian membagi waktunya bisa lebih terstruktur kalau pakai yang namanya timetable. Kalau yang kedua juga yang namanya ada yang prioritas ya, skala prioritas kayak yang tadi yang kemarin juga dijelasin. Mana yang lebih diprioritaskan lebih dulu, mana yang lebih penting dan mendesak itu yang lebih harus diprioritaskan. Kalau dari aku gitu. Oke, mungkin aku belum ya, aku nggak ngalamin, tapi aku dapet tips dan triknya itu sebenarnya dari cutting ya. Katanya tuh jangan FOMO, jangan karena kita takut nih kalau misalnya kita ketinggalan, jadi aku mau ikut ini, aku ikut itu, kita ngelihat orang ikut kepanitiaan ini kita ikut, kita ngelihat teman kita masuk organisasi ini kita ikut, sampai akhirnya kita malah keteteran gitu. Kita jadi ngerjainnya tuh setengah hati karena kita mau ikut-ikut aja. Nah itu tuh jangan sampai kayak gitu. Oke, jadi subtopik yang kedua kita mau bawa ini tentang bedanya tugas kuliah sama tugas SMA. Jadi kita ada beberapa pertanyaan yang mau aku tanyain ke teman-teman semua gitu. Yang pertama, apa sih bedanya tugas SMA sama tugas kuliah? Gitu. Mungkin mulai dari Alisa dulu. Bedanya tugas SMA sama tugas kuliah itu menurut aku agak signifikan ya bedanya. Kalau misalkan tugas SMA dari buku tuh kalian satu buku untuk tugas tuh udah dapat semua gitu. Iya. Kalau di kuliah itu yang namanya jurnal, yang namanya laporan, yang namanya tugas-tugas itu kalian nggak boleh yang namanya dari satu buku, tapi harus dari banyak sumber, dari banyak jurnal, dari banyak artikel. Itu dibutuhin banget. Jadi dalam satu laporan itu semua ada di situ gitu. Oke, kalau aku itu lebih banyak tugas kelompok ya daripada tugas individu. Selain itu juga buat kelas itu banyakkan ke presentasi daripada misalnya tugas atau sejenisnya gitu.
Kalau dari aku itu kita tuh lebih banyak jawaban tugas yang hasil otak kita sendiri, bukan hasil dari buku-buku. Kalau dari aku di jurusan aku sendiri itu tugasnya tuh nggak ada lagi tuh, misalnya kayak ngisi jawaban PG gitu, itu nggak ada lagi di kuliah tuh nggak ada lagi. Jadi kebanyakan paling setahu aku tuh esai sama PowerPoint gitu. Oke, jadi buat pertanyaan kedua, apa sih bentuk tugas yang paling sulit yang pernah kalian alami semasa kuliah ini? Mungkin ini buat jurusan aku aja ya, kan aku manajemen. Aku tuh tugas yang paling susah itu aku buat bisnis plan, rencana bisnis. Jadi buat bisnis itu kan kompleks gitu ya. Ada beberapa hal yang harus direncanain, mulai dari biaya peluang sampai ke desain bisnis itu. Jadi itu yang paling susah sih kalau buat aku. Oke, kalau aku sendiri sih yang paling susah tuh anatomi ya. Itu lebih ke mata kuliah ya, dan tugas-tugasnya pun sebenarnya tuh udah terlalu banyak yang kayak gimana, cuman materinya tuh agak berat ya, karena banyak ingat apa sih, lebih keingatan gitu ya, harus ingat banget tuh. Terus kalau juga sih relate sama Caca, esai itu aku nyerah sih. Kalau dari aku mungkin dari beberapa matkul itu tingkat kesusahannya beda-beda ya. Tapi yang paling sekarang paling berkesan tuh kayak laporan sih, laporan awal, laporan akhir, dan coding. Karena karena aku juga baru tahu nih kalau ternyata di jurusan aku tuh ada yang namanya laporannya pakai coding gitu. Jadi itu struggle banget sampai benar-benar yang satu hari gak tidur besoknya kuliah pagi itu sering terjadi di jurusan ini gitu. Jadi yang paling susah sih menurut aku coding, karena aku dari SMA-nya basicnya belum pernah yang namanya menyentuh coding gitu. Oke, jadi kita masuk ke pertanyaan ketiga ya. Kan kita kuliah pasti ketemu dosen kan, gimana sih tipikal dosen selama kuliah ini? Jelasin dong mungkin ke teman-teman biar mereka tuh ada paham nih gimana dosen ketika kuliah besok gitu. Mungkin dari Alisa dulu. Oke, kalau dari aku dosen-dosen aku dalam satu ini agak beda-beda ya, maksudnya sistemnya beda-beda, ada yang menjelaskan, ada juga yang lebih nggak menjelaskan, karena sebenarnya kalau di kuliah itu tuntutannya kalian yang mencari sendiri. Kalaupun menjelaskan itu benar-benar cuma inti, kadang aku nggak ngerti juga, kadang karena mereka hanya menyebutkan inti. Jadi kadang benar-benar kalian harus mencari yang namanya jurnal atau pembelajaran lain di luar perkuliahan, itu tuh wajib. Terus kalau untuk sikap dosennya mungkin kayak takut ada dosen yang galak gitu ya. Kalau untuk di fakultas aku sendiri, sejauh aku kuliah sih ada sih beberapa, tapi bukan galak ya, lebih ke tegas aja gitu. Kalau untuk aku sendiri, dosen-dosen aku tuh sampai saat ini ya baik ya. Ada yang cuma ngebaca doang, ada yang suruh buat PPT, ada yang benar-benar ngejelasin detail banget sampai aku suka paham banget gitu. Oke, mungkin sekian dulu ya buat sharing session tentang bedanya tugas kuliah sama tugas SMA. Mungkin selanjutnya kita ada beberapa tips nih buat teman-teman yang mau kuliah besok. Mungkin bisa dari dia dulu, gimana tipsnya? Oke, mungkin kalau tips dari aku tuh jalin koneksi yang baik sama cutting di jurusan kalian, karena itu tuh bakal ngebantu banget. Kita tuh bisa nanya-nanya nih ke cutting tentang mata kuliah A, mata kuliah B, terus kayak tugas-tugasnya tuh kita bisa tanya ke cutting nih. Biasanya tuh cutting kan suka naruh file-file tugas tuh, siapa tahu kita bisa minta untuk preferensi, kayak gitu sih mungkin dari aku. Kalau dari aku tuh gimana ya, pinter-pinter untuk rajin, bukan lebih ke pinter sih tapi rajin ya. Kalian tuh harus rajin-rajin baca jurnal, cari-cari jawaban dari sumber yang kredibel, karena kalian gak boleh nih ngambil nyolong di web asal atau di Brainly, itu gak boleh banget. Jadi harus rajin-rajin pakai sumber yang kredibel. Oke, sekarang kita masuk ke dalam subtopik yang ketiga, yaitu mandiri dan inisiatif dalam mencari informasi tentang tugas. Nah, ada beberapa pertanyaan nih buat teman-teman. Yang pertama ini, siapa sih yang masih suka ketinggalan absen? Nah, sedikit informasi, absen dia itu sekarang jenisnya online ya, jadi kadang tuh suka kelupaan. Nah, kalau dari kalian gimana nih? Kalau aku masih suka banget, karena dari web aja harus perlu rajin-rajin buka web itu bikin mager, jadi masih banget. Kalau aku sih enggak. Oke, lanjut. Kalau aku sih sama kayak saja ya, aku belum pernah tuh yang ngerasain ketinggalan absen gitu. Aku juga belum. Aku sering banget ketinggalan karena matkul aku tuh ada matkul dalam satu matkul tuh ada biasa yang pembelajaran biasa sama praktikum. Misalnya kalau praktikum kan langsung dan tanda tangan langsung. Jadi kalau absen di online-nya sebenarnya harus, tapi suka kelupaan.
Oke, pertanyaan yang kedua nih, siapa yang masih suka telat dalam mengumpulkan tugas? Gitu. Karena informasi aja, pengumpulan tugas juga masih dalam bentuk GCR. Gitu. GCR dan juga pakai website juga sih. Iya, Oh, website nah, online itu. dari Oke, kalau aku sendiri sih kalau telat enggak ya, untungnya enggak pernah dan jangan sampai. Oke, kalau dari aku pernah sih 1-2 kali telat ngumpulin tugas. Kalau aku masih suka, tapi 1 sih kayaknya. Alhamdulillah aku belum pernah Jangan. dan insya Allah nggak akan pernah di masa depannya. Iya. Kalau dari aku karena tim deadlineer ya, kalau aku ya sih mungkin karena kesibukan juga di luar perkuliahan, jadi karena jadi aku kalau ngerjain tugas tuh mepet-mepet. Oke, nah itu aja pertanyaannya. Ada nih beberapa tips dan solusi dari teman-teman kita. Dari Caca mungkin ada tips. Dari aku paling sering-sering cek website kuliah kalian, terus sering-sering buka grup di WA, di Line, itu sering banget dibuka aja gitu guys, dibaca ada informasi apa. Aku mau ngasih tips juga nih. Jadi kalau dari aku harus banget pasang alarm. Itu aku ada jam 9, jam 12, jam mau tidur pun ada alarm karena suka kelupaan. Biar nggak lupa lagi ya. Terus sama follow IG kepanitiaan sama IG BEM gitu buat cari-cari informasi tugas. Oke, sekarang kita masuk ke subtopik keempat, yaitu cara agar bisa aktif di kelas dan organisasi. Yang pertama aku punya pertanyaan, gimana sih biar kita berani buat ngutarain pendapat nih, mulai dari Alisa coba. Kalau dari aku sih pede, yang pertama tuh pede aja. Kalian kalau misalkan dengan tadi yang sudah dibahas ya, dosen-dosen kalian tuh gak akan namanya menjelasin secara detail gitu kan. Yang harus aktif itu harus kalian, jadi aktif bertanya tuh penting banget ya. Dan sama seperti yang di SMA mungkin ya, keaktifan kalian juga menambahkan nilai buat kalian gitu. Jadi aku gitu sih. Kayak untuk dari aku sendiri bener banget ya, tapi sebenarnya aku nggak relate ya, aku kurang relate karena aku sendiri tidak punya keberanian. Tapi intinya itu sih, kayak pede aja dulu, benar kata Alisa. Kalau menurut aku beraniin aja, paksa diri sendiri. Karena sekalinya kita ngeluarin pendapat, nanti tuh seterusnya kita bakal bisa ngeluarin pendapat terus. Oke, untuk pertanyaan kedua, apa aja yang perlu diperhatiin biar tetap seimbang antara aktif di kelas dan di organisasi ini? Coba kamu cek. Aku belum ikut apa, jadi paling aku mau kasih tahu kalau menambah perhatian di kelas aja itu mungkin caranya adalah sambil nyatet atau sambil zoomnya itu sambil sama temen biar tetap fokus, karena kalau sendiri itu biasanya kalian akan tergoda untuk kayak istirahat main HP gitu. Jadi itu aja. Kalau untuk diri aku sendiri, aku beda dari Caca. Aku malah kalau ketemu tuh nggak bisa fokus untuk belajar. Gue ini mau ngobrol terus. Iya, jadi kalau aku harus sendiri, terus nyatet sih ya. Oke, kalau aku tuh kalian fokus dulu, fokus pada satu kegiatan itu. Misal kita ada yang masih belum paham, kita tinggal ditanyain aja ke kating, dosen maupun ke yang lain gitu. Tetap aktif aja intinya. Dari aku kalau bisa aktif di dua-duanya kenapa enggak gitu. Yang pertama itu nambah kalian nilai plus banget buat kalian. Yang pertama itu kalau di kelas, kalau kalian aktif, dosen tuh punya penilaian lebih untuk kalian, untuk penilaian akhirnya gitu kan. Kalau di organisasi itu membantu tugas kalian, karena yang aku tahu kalau kalian aktif di organisasi banyak yang namanya koneksi. Dari koneksi ini kan itu juga kating-kating kalian gitu kan. Ada yang nanti bisa minta, kalau dia aku namanya masteran gitu kan, maksudnya yang kayak tugas-tugas sebelumnya nih, contohnya gimana, atau jurnal-jurnal atau jenis-jenis soal. Nah itu kan bermanfaat banget nih kalau kalian aktif dalam yang namanya berorganisasi. Selanjutnya kita ada tips cara agar bisa aktif di kelas dan organisasi. Ya kan? Ada yang mau nyampe? Mungkin dari aku nih ada tips buat teman-teman yang masih SMA gitu ya, buat aktif di organisasi dan juga aktif di kelas. Kalau kalian ada yang bingung, entah itu tentang kuliah maupun tentang kepanitiaan, jangan sungkan, jangan malu buat tanyain ke dosen maupun ke tingkat kalian. Oke, satu lagi nih buat tipsnya, jangan ikut organisasi maupun kepanitiaan banyak-banyak, 1 atau 2 udah cukup lagi. Oke, aku menambahin tipsnya ya. Nah, kalian juga kalau mau ikut berorganisasi, ikutlah berorganisasi yang menurut passion kalian gitu. Jadi kalian juga bisa menjalaninya menyukai aktivitasnya gitu. Jadi kalian gak dibawa stres, gak dibawa beban gitu. Terus yang kedua itu pintar-pintar bagi waktu antara aktif di kelas dan aktif organisasi, karena itu dua-duanya juga kan berpengaruh ya. Kalau di kelas
pasar itu lebih ke akademik gitu kan yang penting dari perkuliahan gitu. Sedangkan organisasi itu untuk sosial kalian juga penting gitu. Oke, masuk ke subtopik terakhir kita, yaitu cara memanage stres di tengah kesibukan kuliah. Jadi aku ada 2 pertanyaan nih. Yang pertama itu gimana sih cara mengatur tugas kuliah agar ngumpulnya tuh nggak telat? Dari siapa nih? Alisa, Dari boleh? aku karena ya aku relate dengan tugas-tugas yang banyak kayak guys laporan-laporan. Kalau menurut aku itu bisa dicicil ataupun dari tips dari kantin yang aku dapat, kalian kan pasti dapat modul pembelajaran. Biasanya dapat modul pembelajaran. Nah kalian bisa nih kalau udah selesai dalam modul yang satu, sebelum ditugas kan kalian udah curi-curi start gitu, lihat dulu di modul selanjutnya ada apa, dan biasanya sudah ada nih keterangan tugasnya nanti bakalan kayak apa. Mungkin kalian bisa cari-cari jurnalnya dulu biar nantinya gak keteteran dan bisa langsung kerjain gitu tugasnya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, apa nih yang kamu lakuin kalau lagi demotivasi atau lagi nggak ada semangat untuk belajar gitu? Oke, jadi kalau aku demotivasi itu yang biasa aku lakuin itu bisa healing ya. Healing itu healing itu bisa banyak jenisnya, bisa ke alam maupun ke nonton film, itu juga termasuk healing gitu sih kalau aku. Kalau aku nggak ada kesibukan sih, kayak udah tidur aja kalau lagi istirahat atau palingnya keluar sebentar. Oke, kalau dari aku mungkin cari temen lagi untuk kerjain tugasnya bareng-bareng biar semangat, terus biar bikinnya lebih cepet juga. Terus juga mungkin kalau sendiri itu nonton sesuatu yang bikin kalian positif, mungkin ada YouTuber favorit kalian yang produktif banget, itu bisa bikin kalian semangat lagi biar termotivasi. Oke, pertanyaannya udah dijawab semua. Sekarang ada tips dari Dea dan juga Niswa nih tentang gimana sih cara memanage stres di tengah kesibukan kuliah. Oke, kalau dari aku sendiri ya, kita tuh jangan punya kebiasaan untuk nunda-nunda gitu. Jadi selagi bisa dikerjain ya dikerjain aja gitu. Dan salah satu motivasi aku sebenarnya untuk cepat-cepat nih beresin tugas tuh biar aku bisa cepat malas-malasan. Benar. Gitu. Jadi kalau kita malas-malasan duluan tapi tugasnya dibiarin kan kepikiran ya. Malas-malasannya itu tidak maksimal gitu. Bikin stres ya. Iya, malah makin stres gitu. Jadi beresin dulu tugasnya, baru kita bisa punya waktu untuk santai-santai yang tidak terbebani gitu. Terus untuk yang kedua, luangin waktu untuk me time gitu. Apapun itu bentuknya, kita nggak harus jalan-jalan, kita nggak harus ngeluarin duit untuk me time. Kita bisa dengan di kamar aja, nonton film, nonton series, itu ngebantu banget sih gitu. Kalau dari aku datangin temen-temen, ngedumel aja ke temen, latihan semuanya nggak apa-apa, itu kayak ngurangin beban, itu bagi-bagi aja bebannya. Iya. Ya terus yang kedua sama sering-sering kumpul sama temen sih yang suportif sama positive vibes, biar kalau negatif itu kan nanti ketular negatifnya ya, kalau suportif jadi tambah semangat. Oke. Nah, di terakhir ini kita ada tips dan trik di akademik dan sosial secara umum nih dari kita semua. Pertama, siapa? Dari aku dulu kali ya. Dari aku yang tips dan triknya yang pertama yang tadi sudah sering disebutkan yaitu nyicil ya. Terus dari aku nih ya, kalau bisa kalian itu udah baca-baca dulu, udah reading dulu apa yang bakal kalian pelajarin sebelum kalian belajar. Yang lain? Oke, mungkin dari aku ya, seperti yang udah sering disebutin tadi, kita punya temen buat belajar bareng, buat ngerjain tugas bareng. Nah, kalau untuk diri aku ya, kalau mau ikut kepanitiaan atau ke KM itu jangan banyak-banyak, tanya ke diri sendiri dulu kapasitas kita itu berapa, terus passion kita di mana, cocok apa enggak nih sama panitiaannya, sama organisasinya, sama bidangnya, pokoknya sama kegiatan-kegiatannya. Jadi make sure kamu bisa memanage waktu biar nggak keteteran gitu. Dan terakhir mungkin dari aku nambahin lagi, itu kalian harus cari tahu info mata kuliah, itu kayak gambaran mata kuliah yang akan kalian ambil di semester berikutnya, itu tanya aja ke kapten yang pernah ngambil pelajaran tersebut gitu. Oke, selesai. Sudah nih sesi sharing-sharing kita di video kali ini. Semoga apa yang kita kasih, yang tips-tips nih dari teman-teman semua bisa membantu kalian semua untuk kedepannya. Oke,